kembali dalam pembelajaran online kita pada hari ini. Saya harap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat dan tetap menikmati belajar di rumah bersama dengan keluarga. Hari ini kita melanjutkan materi kita terakhir, yaitu temanya Allah Tritunggal dan Karya Roh Kudus. Konsep Tritunggal adalah suatu iman kekristenan yang paling misterius, di mana Allah memiliki 3 kepribadian atau sifat, tetap satu Allah yang esa. Ajaran ini tidak mudah dirumuskan dan perlu hati-hati untuk membahasnya. Bahkan untuk semakin memahami mengenai Allah Tritunggal, kita buat dalam bentuk segitiga. Di atas itu Allah, di bagian bawah itu Yesus atau Putra, dan di bagian samping lagi itu Roh Kudus. Dan di bagian tengah menggambarkan kesatuan, yaitu Allah yang esa. Allah Bapa berperan sebagai Allah yang mengasihi, berkehendak, dan berfirman. Hal ini bisa kita baca di dalam Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 46. Juga bisa kita baca dalam Roma bab 1 ayat 7. Nah, sekarang kita lihat mengenai Allah Putra atau Yesus. Firman Bapa yang hidup, mengampuni dosa, dan jalan pengantaraan pada Bapa. Nah, jadi Yesus itu adalah pengantaraan pada Bapa. Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam Yesaya bab 9 ayat 5 dan Yohanes bab 1 ayat 1. Roh Kudus. Allah Roh Kudus memberi penguatan, penghiburan, bakat, inspirasi, pembaharuan. Nah, hal ini bisa kita baca di dalam Kisah Rasul bab 5 ayat 3 sampai 4. Juga bisa kita baca di dalam Ibrani bab 9 ayat 14. Pengimanan dan permenungan tentang Tritunggal ini, yang pertama itu di dalam tanda salib. Nah, kita sebagai orang Kristiani selalu menandai diri kita dengan tanda salib. Nah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itu dia ya, di situ pengimanan kita dan permenungan kita. Yang kedua, bisa kita lihat di dalam iman kepercayaan yang selalu kita ungkapkan, atau disebut juga dengan syahadat para rasul. Di situ jelas sekali dikatakan mengenai iman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kemudian juga di dalam kitab suci itu dijelaskan mengenai Tritunggal Maha Kudus. Kemudian di dalam baptisan, nah, kita sebagai orang Kristen, baik Protestan maupun Katolik, nah, menandai diri kita di dalam baptisan, dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Nah, lalu di mana lagi? Nah, masih di dalam teks kitab suci Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di sini ada amanat agung yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia. Nah, Yesus mengutus para muridnya pergi ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk mengajar. Nah, sesudah diajar tentang Yesus Kristus, maka nanti orang pelan-pelan menjadi percaya dan orang yang percaya akan dibaptis. Nah, sekarang kita lihat lagi dasar biblis mengenai Tritunggal itu di mana. Nah, tentu kita akan temukan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kita akan melihat di dalam Kejadian bab 1 ayat 26a. Kemudian di dalam Perjanjian Baru kita bisa membaca di dalam Matius 5 ayat 16 sampai 17. Juga bisa kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Juga di dalam Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17. Juga Yohanes 15 ayat 26 dan 1 Petrus bab 1 ayat 2. Nah, mudah-mudahan apa yang Suster jelaskan mengenai Tritunggal tadi bisa dipahami. Nah, sekarang untuk memberikan rangkuman dari apa yang sudah Suster jelaskan tadi, maka kita melihat beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu Allah Tritunggal adalah pernyataan Allah sendiri yang dapat dilihat dalam Alkitab. Yang kedua, misteri Tritunggal tidak dapat dirumuskan dengan mudah dan perlu hati-hati di dalam membahasnya. Yang ketiga, Allah tetap satu, tetapi dengan 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang keempat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi, tetapi satu dalam hakikat, tetap setara dan sama-sama kekal.